Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Hari ini aku akan mereview produk baru dari Mini, yaitu Mini Countryman John Cooper Works GP Inspired dan Mini Clubman John Cooper Works GP Inspired. Sebetulnya di belakang ini juga ada lagi Mini 3-door John Cooper Works GP Inspired yang diluncurkan bulan April lalu. Tapi kali ini kita akan membahas kedua mobil ini. Sebetulnya kedua mobil ini sangat mirip ya, tapi pasti ada perbedaannya juga. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Orang yang luar biasa itu sangat sederhana dalam menjaga lisannya, tapi sangat hebat dalam tindakannya. Oke, sip. Sekarang kita start review kedua mobil ini. Nah, langsung aja kita bahas segi eksterior dari yang Countryman dulu. Nah, bagian depannya kita lihat dulu dari lampunya. Lampunya ini sudah menggunakan matrix LED, jadi lampunya tidak menyilaukan pengendara lain. Ditambah juga sama cornering light. Lalu ini kan John Cooper Works ya, jadi ada aksen-aksen yang membuat mobilnya juga lebih sporty. Seperti ini list merah di grill ini yang membuat mobil lebih sporty. Atapnya ini juga warna merah, spion mobilnya juga warna merah. Lalu juga yang membuat lebih sporty adalah logo Mininya warna hitam. Bumper di bawah juga membuat mobilnya kelihatan lebih sporty. Lalu bagian sampingnya, untuk bagian sampingnya ini velgnya 19 inci yang menurutku juga pas sama mobil ya. Velg ini juga ada tulisan John Cooper Works. Bannya run flat tire dilengkapi dengan run flat indicator. Jadi kita bisa mengecek tekanan dari masing-masing ban dari instrumen di dalam. Sama juga mobil ini dilengkapi dengan comfort access. Jadi ada keyless entry di pintu kanan sama kiri, sama membuka bagasinya bisa menggunakan sensor kaki. Nah, di sini juga ada nih tulisan John Cooper Works sama lampu indikator juga di sini. Jadi lampu indikatornya bukan di spion. Sama juga ada side skirt yang membuat mobilnya kelihatan lebih sporty. Mungkin itu aja bagian sampingnya. Kita langsung ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini menurutku kurang lebih sama seperti Countryman yang non S sama yang Cooper S, kurang lebih sama. Bedanya adalah ini logonya ini semua warna hitam, lalu juga tulisan Countryman-nya warna hitam ditambah sama emblem John Cooper Works. Lampunya ini seperti bendera Inggris dibagi dua, jadi kanan satu, kiri satu, dan hampir semua model di Mini itu sudah menggunakan lampu seperti itu. Sama knalpotnya juga ada dua, karena ini John Cooper Works. Lalu untuk membuka bagasi bisa menggunakan sensor kaki. Nah, untuk bagasi ini juga menurutku besar banget, ditambah lagi sama separator ini. Di bawah ini juga ada kompartemen lagi, besar juga kompartemennya. Sama juga ada lampu yang sudah LED. Sekarang tutup lagi. Sama juga ada kamera mundur juga di sini. Mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita bahas mesinnya. Sekarang kita bahas mesinnya. Mesinnya ini 2000 cc, 4 silinder, 4 valve DOHC dengan Mini Twin Power Turbo, menghasilkan tenaga 306 HP serta torsinya 450 Nm. Untuk tenaga dan torsinya disalurkan ke 4 roda karena ini mobil sudah dilengkapi dengan sistem all wheel drive atau oleh Mini disebut all 4. Untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam, Mini John Cooper Works ini bisa mencatat 5,1 detik. Itu juga kenceng banget menurutku. Nah, sekarang kita bahas yang Clubman. Tapi sebelum aku membahas yang Clubman,
Aku mereview kedua mobil ini di showroom Mini Maxindo di arteri Pondok Indah. Kita saksikan dulu tentang Maxindo ini. Showroom yang dimiliki oleh Mini Maxindo berada di lokasi yang sangat strategis di kawasan arteri Pondok Indah. Sebagai standar pelayanan yang profesional, Mini Maxindo ini memberikan pelayanan yang lengkap, dari mobil baru hingga pelayanan purna jual yang ditangani oleh tenaga ahli yang handal. Dan pastinya jasa servisnya tidak perlu diragukan lagi karena selalu menggunakan suku cadang orisinil dari Mini. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Mini yang lengkap, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Mini Maxindo ini yang lokasinya tidak jauh dari Mall Gandaria City. Luar biasa ya Maxindo. Sekarang kita lihat yang Clubman. Bagian depannya ini memang beda banget sama yang Countryman. Ini lebih landai untuk grillnya, sama ada aksen merah juga pasti, sama ada emblem John Cooper Works. Di sini juga ada untuk ini hanya sekedar lubang aja di sini. Ini tertutup dalamnya. Di sini ada stiker GP Inspired. Logo Mini nggak kayak yang di Countryman. Ini warnanya chrome logonya. Kalau yang di Countryman tuh warnanya hitam. Kalau yang pinggiran lampunya sama warnanya hitam. Lampunya ini belum dilengkapi dengan cornering light seperti di Countryman. Ini lampunya hanya menggunakan matrix LED yang lampunya itu tidak menyilaukan pengendara lain. Sama juga ada di bawah ini ada bumper yang membuat mobilnya juga kelihatan sporty. Nah, kalau untuk bagian sampingnya, kita lihat dulu dari velgnya. Velgnya ini berukuran 19 inci warna hitam yang kelihatan sporty. Ditambah lagi sama remnya yang warna merah juga yang kelihatan lebih sporty. Sama ini di tengahnya juga ada tulisan John Cooper Works. Nah, ini di bagian samping juga ada tulisan John Cooper Works, tapi desain itu tidak semenarik yang di Countryman. Sama juga ada lampu indikator. Lalu di sini juga ada tulisan All 4. Ini nama all wheel drive-nya Mini. Sama di bawah juga ada stiker GP Inspired. Tadi aku lupa menyebutkan, di Countryman juga di bagian sampingnya ada stiker GP Inspired. Dan kedua juga sama-sama sudah menggunakan comfort access. Jadi di kanan sama di kiri tersedia keyless entry. Sama juga ada membuka bagasi menggunakan sensor kaki. Mungkin itu aja di bagian samping. Sekarang kita langsung lihat bagian belakangnya. Bagian belakang kita lihat dulu dari lampunya. Lampunya itu kan kalau di Countryman itu kan tegak ke bawah lampunya kan ya, LED. Sedangkan kalau ini itu kotak ke bawah, ini menyamping. Lalu juga ini logo Mini Coopernya ada di bagian samping sini. Sama juga di sini ada tulisan Clubman. Nah, ini kenapa logonya di sini, karena ini bagasinya ada di tengah. Kita buka dulu. Sebetulnya bagasinya ini masih manual, tapi tetap bisa membuka menggunakan sensor kaki. Ini bagasinya juga besar, bagasi ditambah sama separator juga, ditambah lagi sama kompartemen di bawah yang besar. Nah, untuk menutupnya kembali, ini tidak elektrik, jadi harus kita tutup secara manual. Dan yang harus tutup pertama itu adalah yang sebelah kiri dulu. Nah, untuk knalpot juga sama, knalpotnya juga ada 2 karena ini JCW ya, dan suaranya juga sangat merdu knalpotnya. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Sekarang kita bahas mesinnya. Untuk mesin tidak ada bedanya sama sekali dibandingin Countryman. Ini mesinnya 2000 cc, 4 silinder, 4 valve DOHC dengan twin power turbo, menghasilkan tenaga 306 HP serta torsinya 450 Nm. Nah, untuk tenaga dan torsi disalurkan 4 roda ya, karena ini juga all wheel drive. Jadi tidak ada beda sama sekali sama Countryman, cuman figur akselerasinya aja. Untuk yang Countryman akselerasinya itu 5,1 detik. Kalau yang Clubman ini akselerasinya 4,9 detik, 0,2 detik lebih kencang. Mungkin itu aja ya bagian mesinnya ya. Sekarang kita lihat interior dari Clubman dulu. Luar biasa emang ini mobil. Untuk duduk di bagian belakang ini menurutku posisinya enak banget.
tinggiku 175 cm. Ini sisa legroomnya banyak, lalu juga sisa headroomnya juga banyak. Dan di depannya adalah posisi berkendaraku. Nah di bagian belakang nih kita diberi armrest. Lalu ada cup holdernya di tengah, 2 kanan sama kiri. Lalu di bawah juga ada colokan USB-C 2. Sama untuk pengaturan AC itu kita mengikuti pengaturan yang di depan. Sama ini juga gagang pintunya nih. Model-model mini sekarang sudah menggunakan gagang pintu seperti ini. Di dalamnya juga ada ambient light. Sama ada cup holder di bawah. Untuk seat pocket ada di kanan sama di kiri juga. Sama juga ada sunroof ini. Sunroofnya terpisah depan sama belakang. Tapi untuk yang bagian belakang ini sunroofnya tidak bisa dibuka sama sekali. Mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita bahas bagian depannya. Untuk posisi berkendara, ini menurutku posisinya nyaman. Ini juga kursinya kursi yang sporty. Aku nyalakan dulu mesinnya, kita dengarkan suaranya. Nah, untuk bagian dalamnya, ini menurutku menarik ya. Hampir semua Mini Cooper dalamnya seperti ini. Ini speedometer, instrumennya di full digital. Ini ada untuk range bahan bakarnya, ini untuk tachometer. Lalu juga head unit. Head unitnya ini tidak full lingkaran seperti ini, hanya setengahnya di tengah. Ini ada untuk Apple CarPlay juga. Lalu untuk AC sudah digital dan AC juga dual zone, kanan sama kiri. Suhunya kita bisa pilih masing-masing sendiri. Di tengah ini ada untuk auto start stop, untuk menyalakan mesin, untuk traction control, dan untuk memilih mode berkendara. Dan kalau kita pindah ke sport, itu kita bisa melihat sport display. Jadi kita bisa pada saat kita berakselerasi itu kita bisa melihat berapa torsi yang kepakai dan berapa tenaga yang kepakai. Dan juga ada mode normal dan mode green atau eco. Transmisi ini mirip seperti di BMW ya, cuman mungkin dibuat lebih tinggi sedikit dan bentuknya juga sedikit berbeda. Parking brake sudah elektrik. Ini untuk pengaturan ke head unit, ada untuk media, navigasi dan lainnya. Lalu di sini ada untuk meletakkan HP kita, phone holder. Sama juga ada kompartemen yang tidak begitu besar. Sama di sini juga ada kompartemen yang cukup besar. Sama ini juga motif di dashboard ini menurutku keren ya. Di sini juga ada tulisan GP Inspired. Lalu ada head up display juga. Head up display bukan yang langsung di kaca ya, masih menggunakan alat seperti ini. Tapi udah keren juga, udah menggunakan head up display. Lalu juga setir udah bisa tilt dan telescopic. Untuk di setirnya ada untuk cruise control, di sebelah kanan ada untuk voice command, untuk mengatur volume, ganti track dan telepon. Dan ini juga setirnya enak banget buat digenggam. Mungkin itu aja ya di yang di Clubman. Sekarang kita lihat yang di Countryman. Untuk bagian interiornya yang row kedua itu aku tidak membahas karena sama persis menurutku bagian belakang. Nah untuk bagian depan ini juga menurutku kurang lebih sama persis. Kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, untuk suara mesinnya juga sama ya. Mungkin kalau kita pindah ke sport baru dia lebih sporty suaranya. Untuk posisi berkendara ini menurutku enak banget. Ini enak banget. Lalu untuk jok ini sama, bahannya juga dilengkapi dengan Alcantara. Cuman beda di setirnya ini kurang lebih sama, sweat juga bahannya. Kalau yang di Clubman tuh bahannya tidak seperti ini. Ini juga ada aksen karbon, di sini ada tulisan John Cooper Works, dilengkapi dengan cruise control dan ini untuk pengaturan ke head unit. Selebihnya ini sama persis seperti di Clubman, cuman beda deh motif-motif ini aja. Ini kalau misalnya kita nyalakan mesinnya semacam ada lampu-lampu warna hijau yang menyala. Ini sama persis juga ada head up display juga. Ya sama persis, sampai kompartemen semua kurang lebih sama persis sama yang di Clubman.
Mungkin itu aja di bagian interiornya. Mungkin itu reviewku terhadap Mini Countryman John Cooper Works GP Inspired dan Mini Clubman John Cooper Works GP Inspired. Kedua mobil ini menurutku keren banget dan juga bertenaga, dan juga ke dalamnya juga sporty dan cukup mewah. Nah, untuk kedua harganya teman-teman bisa langsung lihat di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutku. Sampai jumpa.